dengan 3Q kuadrat sama dengan 2M plus 1-nya itu kita kuadratkan jadi 4M kuadrat ditambah 4M plus 1 kan. Nah, kita distribusikan jadi 12M kuadrat ditambah 12M ditambah 3. Sehingga sama dengan kebablasan, bentar. Sabar. Ke bawah, dikit lagi ke bawah. Nah, sehingga yang duanya ini kita distribusikan jadi 2 kali 6M kuadrat ditambah 6M ditambah 1 dalam kurung terus ditambah 1. Itu kan menunjukkan kalau itu ganjil juga kan. Sehingga dari sini kita dapat jika 3Q kuadrat tadi genap, maka Q juga genap. Oke. Terus ke bawah. Nah, karena P dan Q tadi itu sama-sama genap, maka minimal dari FPBP dan Q itu kan 2, bukan hanya 1. Maka hal ini menunjukkan kontradiksi dengan pengandaian awal. Kan tadi diandaikan kalau misalnya ada, ke atas lagi deh. Tadi kan di awal itu kan diandaikan kalau misalnya P, Q itu kan sama dengan FPB dari P dan Q itu kan 1. Maka jika terbukti salah, itu berarti teorema dari 2.1.4 itu benar adanya dengan yang berbunyi tidak ada bilangan rasional yang memenuhi S kuadrat sama dengan 6. Oke, udah benar. Ya, tepuk tangan dulu nih buat Mbak Salsabila Rehan sama teman-teman kelompoknya. Kelompok 6 ya. Oke, selanjutnya kelompok 7. Kelompok 7 mau yang 2.1 nomor 7 atau 22 nomor 4? Salah satu aja. Yang 2.1 aja, Bu. Oke, 2.1. Oke, silakan. Iya, ini masih share screen. Mbak Febri Lailatul, Mbak Zuhrufa, Mbak Quratul Ayun. Baik, nomor 7 ini soalnya memodifikasi bukti dari teorema 2.1.4 untuk menunjukkan bahwa tidak ada bilangan rasional T sedemikian sehingga T kuadrat sama dengan 3. Jadi ini nggak beda jauh sama yang nomor 6 tadi. Jadi oke, yang pertama kita asumsikan bahwa T itu M per N, di mana nilai M sama N-nya itu FPB-nya adalah 1. Nah, M sama N ini adalah bilangan bulat. Dengan mensubstitusikan T sama dengan M per N ke persamaan T kuadrat sama dengan 3, maka diperoleh M kuadrat per N kuadrat sama dengan 3. Dan M kuadrat sama dengan 3N kuadrat. Maka M kuadrat adalah bilangan kelipatan 3. Kemudian diasumsikan lagi M bukan kelipatan 3. Kok bukan? M sama dengan 3K plus R atau bilangan bulat K. Kemudian M kuadrat sama dengan 3K plus R kuadrat sama dengan 9K kuadrat plus 6KR plus R kuadrat sama dengan 3 buka kurung 3K kuadrat plus 2KR tutup kurung plus R kuadrat. Nah, perhatikan bahwa R kuadrat itu satu, sehingga M kuadrat tidak habis dibagi 3.
Maka dari itu M kuadrat habis dibagi 3 oleh 3 dan M juga habis dibagi 3. Maka pernyataan bahwa M kuadrat sama dengan 3 itu kelipatan 3 itu benar. Kemudian I kita misalkan lagi I elemen Z sehingga sedemikian sehingga M sama dengan 3I. Akibatnya M kuadrat sama dengan 3 N kuadrat yang tadi dan M kuadrat itu adalah 3I kuadrat, jadi 9I kuadrat sama dengan 3N kuadrat. N kuadrat sama dengan 3I kuadrat. Maka N kuadrat dan N juga kelipatan 3. 3 adalah faktor persekutuan bersama dari M dan N. Maka simpulannya adalah T bukanlah bilangan nasional. Seperti itu, Bu. Oke, udah benar. Terima kasih kelompok 7. Selanjutnya kelompok 8. Mas Rian, Mbak Afida, Mbak Harum. Nggih, Bu. Langsung ke 2.1 saja nggih, Bu. Oke. Bebas mau 21 atau 22 itu terserah kalian. Salah satu aja. Oke, yang pertama 2.1 nomor 8A. Soalnya adalah buktikan atau tunjukkan jika X dan Y adalah bilangan rasional, maka X ditambah Y dan X dikali Y adalah bilangan rasional juga. Jadi di soal sudah given, yaitu diberikan X dan Y adalah elemen bilangan rasional. Di sini kita simbolkan bilangan rasional dengan huruf Q. Karena X dan Y adalah elemen bilangan rasional, maka ada A, B, C, dan D elemen bilangan bulat yang sedemikian sehingga X sama dengan AB dan Y sama dengan X sama dengan A per B dan Y sama dengan C per D. Kenapa A per B? Karena X adalah bilangan rasional, maka kita simbolkan dengan pecahan. Dengan catatan B tidak sama dengan 0 dan D-nya tidak sama dengan 0. Karena jika sama dengan 0, penyebutnya ini tidak terdefinisi nantinya. Nah, untuk yang pertama akan dibuktikan X ditambah Y adalah elemen bilangan rasional. Kita substitusikan permisalan X dan Y tadi, yaitu X ditambah Y sama dengan A per B ditambah C per D. Kemudian untuk bawahnya kita samakan penyebutnya, yang atas dikali dengan D, yang bawah dikali dengan yang atas dikali dengan D, untuk yang C-nya kita kalikan dengan B. Kemudian karena sudah sama penyebutnya, kita jumlahkan. Tadi kan A, B, dan C adalah elemen bilangan bulat, maka perkalian antara bilangan bulat dengan bilangan bulat adalah elemen bilangan bulat juga. Jadi A dikali D ditambah B dikali C kita misalkan dengan M. Kemudian yang B dikali D kita misalkan dengan N. Karena tadi merupakan perkalian bilangan bulat, maka hasilnya yaitu M dan N adalah bilangan bulat juga. Dengan catatan penyebutnya yaitu N adalah tidak sama dengan 0. Jadi untuk X plus Y sama dengan M per N adalah bilangan rasional terbukti. Oke. Kemudian yang kedua akan dibuktikan bahwa X dikali Y adalah elemen bilangan rasional. Sama dengan yang atas tadi, kita substitusikan permisalan X dan Y. Di situ X dikali Y sama dengan A per B dikali C per D. Kemudian kita kalikan menjadi A C per BD. Karena A dan C merupakan bilangan bulat, maka perkalian keduanya merupakan bilangan bulat juga. Kemudian dihasilkan A dikali C kita misalkan dengan P dan B dikali D kita misalkan dengan Q. Nah, di sini P dan Q sudah
bilangan bulat karena merupakan perkalian bilangan bulat. Dengan catatan penyebutnya yaitu Q itu tidak sama dengan 0. Jadi X dikali Y sama dengan PQ itu merupakan elemen bilangan rasional. Oke, Itu betul. terbukti. Udah. Cukup. Jadi cukup nomor 8 yang A, bahwa Anda sudah membuktikan ketika X dan Y itu bilangan rasional, itu maka X plus Y dan juga X kali Y itu juga bilangan rasional. Oke, ini tulisannya jelas, penjelasannya menjelaskan, mengutarakannya itu juga jelas. Jadi terima kasih kepada kelompok 8, tadi yang jelaskan siapa, Mbak Harum. Terus ini mungkin yang mengerjakan bersama gitu. Ini termasuk bagus dan jelas penjelasannya. Oke, lanjut. Yang lainnya juga bagus dan jelas. Cuma ini tadi mungkin bahasanya kalau yang tadi ada yang belibet gitu ya. Tadi kebanyakan belibet. Jadi misal ngomong apa, kadang per dibacanya jadi kali atau langsung AB, A per B gitu. Jadi kalau presentasi tolong latihan lagi. Jadi kalau min ya bacanya jangan plus. Tulisannya di situ min, tapi ibaratnya terucapnya plus, itu kan jadi kayak nggak sinkron. Jadi nggak apa-apa, ini latihan. Jadi saya harap kalian nanti dengan ini semakin bagus dalam menjelaskannya, karena kalian semua kan calon pengajar matematika, calon guru matematika yang diharapkan nanti ketika menjelaskan ke anak didik kalian juga semakin baik. Ini kurang berapa? Kurang 3 kelompok ya. Oke, 3 kelompok lagi. Kelompok 9, Mbak Syirtu, Mbak Silmi, sama Mbak Lailatul. Nggih, Bu. Kelompok 8 tadi Mas Rian, Mbak Afida, Mbak Harum. Oke. Silahkan pilih mau 21 atau 22. Dua titik satu, Bu. Oke, 21 boleh. Kenapa kalian semua lebih suka 2.1 daripada 2.2? Oke, jadi di sini nomor 9, misal K sama dengan S plus T akar 2, di mana S dan T merupakan elemen dari bilangan rasional. Tunjukkan bahwa K memenuhi berikut. Yang A, jika X1 dan X2 merupakan elemen K, maka X1 plus X2 elemen K, dan X1 kali X2 elemen K. Nah, di sini saya misalkan X1 sama dengan S1 plus T1 akar 2, dengan S1 dan T1 merupakan elemen bilangan rasional. Kemudian X2 sama dengan S2 plus T2 akar 2, dengan S2 dan T2 merupakan elemen bilangan rasional. Maka X1 plus X2 sama dengan S1 plus T2 akar 2 plus S2 plus T2 akar 2, sama dengan S1 plus S2 plus T1 plus T2 akar 2. Karena di situ tadi sudah terdapat S1, T1, S2, T2 yang merupakan elemen bilangan rasional, maka S1 plus S2 dan T1 plus T2 merupakan elemen bilangan rasional. Dan terbukti bahwa X1 plus X2 merupakan elemen K. Kemudian untuk dikebawahin Mbak Ella. Kemudian untuk X1 kali X2 sama dengan Coba dibesarkan dikit, bisa nggak? Itu tulisannya di mata saya terlalu kecil. Dibesarkan lagi. Nah, oke, digeser. Oke, stop, dah, jelas. Oke, izin lanjut nggih, Bu? Ya, oke. Kemudian untuk X1 kali X2 sama dengan S1 plus T1 akar 2 dikali S2 plus T2 akar 2, sama dengan S1
S1 kali S2 plus S1 T2 akar 2 plus S2 T1 akar 2 plus 2 T1 T2 sama dengan S1 S2 plus 2 T1 T2 plus S1 T2 plus S2 T1 akar 2. Karena S1, T1, S2, dan juga T2 merupakan elemen bilangan rasional, maka S1 kali S2 plus 2 T1 T2 dan S1 T2 plus S2 T2 merupakan elemen bilangan rasional. Dengan begitu, X1 dikali X2 merupakan elemen K. Kemudian untuk yang B dilanjut oleh rekan saya. Oke, udah aja, udah cukup. Udah bagus juga ini. Alhamdulillah. Tadi berarti yang revisi cuman sedikit ya tadi yang awal-awal tadi. Terus sekarang lanjut kelompok selanjutnya. Kelompok selanjutnya, bentar. Kelompok 10 ya. Silakan kelompok 10. Mbak Nabila, Mbak Swastika, Mbak Vita. Oke, ini udah cukup besar nih tulisannya. Nah. Ini yang mau dipresentasikan yang 21 nomor 10. Oke, nggak apa-apa, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 10 yang bagian A. Jika A kurang dari B dan C kurang dari sama dengan D, buktikan bahwa A tambah C kurang dari B tambah D. Ya. Kita ketahui bahwa A kurang dari B, maka B min A lebih dari 0. Sedangkan C kurang dari sama dengan D, maka D min C lebih dari sama dengan 0. Ya, oke. Atau dapat kita tulis D min C lebih dari 0 dan D min C sama dengan 0. Ya. Akan dibuktikan A tambah C kurang dari B tambah D. Ya. Dari persamaan pertama, D min C lebih dari 0, maka dapat kita tulis B plus D kurang dari A plus C sama dengan B min A ditambah D min C. Bentar, itu yang mana itu? Oh, yang bentar, tunggu. Bersama 1, D min C lebih dari 0, maka B plus D dikurangi A plus C sama dengan B min A plus D min C itu lebih dari 0, oke? Benar, terus? Persamaan 2? Untuk persamaan 2, D min C sama dengan 0. Maka B plus D min A plus C kita gunakan sifat asosiatif, maka B min C A ditambah D min C. Kita ketahui tadi bahwa D min C bernilai 0, Ya. maka B min A ditambah 0 Sama dengan hasilnya B min A. Karena B min A lebih dari 0, sehingga dari persamaan 1 dan persamaan 2 dapat diperoleh bahwa A ditambah C kurang dari B ditambah D. Kok bisa? Persamaan 1 tadi gimana? Persamaan 1 tadi naik, Mbak. Coba dinaikkan dulu. Persamaan 1 tadi disimpulkan bahwa B min A plus D min C itu lebih dari 0. Oke, bentar, Iya. saya tulisnya dulu. B min A plus D min C itu lebih dari 0. Terus yang persamaan 2? Yang persamaan 2, B min A itu lebih dari 0. Oke, terus kenapa dari 1 dan 2 itu bisa kesimpulannya jadi A plus C kurang dari B min D? Karena A plus D atas. Karena D min C itu sama dengan lebih dari 0. Itu kita dapat lihat bahwa A plus A plus C
kurang dari B tambah D. Oke, udah bener. Udah. Terima kasih kelompok 10. Mbak Nabila, Mbak Swastika, Mbak Vita. Selanjutnya kelompok 11. Mbak Salsabila Zahrani sama Mbak Dea. Ini cuma berdua ya. Ini mengerjakan soal 22 nomor 12. Nggih, Bu, izin share screen nggih. Oke, silakan. Baik, izin menjelaskan untuk nomor 12. Di sini soalnya find all x element R that belum lihat. Belum terlihat. Sudah terlihat? Belum. Sebentar, Bu. Atau coba kirim ke grup apa ke temanmu yang biar di share screen kan? Kalau misalnya masih nggak bisa. Ya, gelap lagi nggak terlihat. Kirim aja ke grup, Mbak. Biar temanmu yang share screen. Nggih, Bu, sebentar. Ya, sudah terlihat diperbesar. Sudah terlihat, Bu? Sudah diperbesar biar terlihat tulisannya. Nggih. Sudah. Lagi. Bisa lagi. Oke, dah. Nah, di sini untuk soalnya temukan semua X elemen bilangan real yang memenuhi pertidaksamaan 4 kurang dari mutlak X plus 2 ditambah mutlak X min 1 kurang dari 5. Nah, di sini terlebih dahulu kita operasikan mutlak yang di tengah, yaitu X plus 2 plus X min 1. X ditambah dengan X menjadi 2X, kemudian 2 dikurangkan dengan 1 menjadi 1. Maka diperoleh 4 kurang dari 2X ditambah 1 kurang dari 5. Nah, kemudian kita cari untuk yang positif dulu. A kurang dari Fx kurang dari B. A-nya adalah 4, Fx-nya adalah 2X plus 1 kurang dari B-nya adalah 5. Kemudian di sini kedua ruas kita kurangkan dengan 1. Jadi 4 dikurangi 1. Ketiga ruas, bukan kedua ruas. Ruasnya ada 3 kan? Enggak, ketiga ruas. Ketiga ruas kita kurangkan dengan 1, yaitu 4 dikurangi 1, kurang dari 2X, kurang dari 5 dikurangi 1. Maka didapat 3 kurang dari 2X, kurang dari 4. Kemudian semua ruas kita bagi dengan 2, maka didapat 3/2 kurang dari X kurang dari 2. Nah, untuk daerah hasilnya bisa dilihat seperti di gambar. Kemudian untuk yang negatif akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Salsabila. Untuk yang negatif itu berarti negatif B kurang dari Fx kurang dari negatif A. Negatif B-nya itu berarti negatif 5, Fx-nya yaitu 2X tambah 1, dan negatif A-nya itu 4. Sehingga menjadi negatif 5 kurang dari 2X tambah 1 kurang dari negatif 4.
Kemudian ketiga ruasnya kita kurangi dengan 1 sehingga menjadi negatif 6 kurang dari 2x kurang dari negatif 5. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 2 sehingga menjadi negatif 3 kurang dari x kurang dari negatif 5/2. Untuk daerah hasilnya itu dapat dilihat pada gambar di bawahnya. Sehingga daerah hasil penyelesaiannya itu yaitu negatif 3 kurang dari x kurang dari negatif 5/2 atau 3/2 kurang dari x kurang dari 2. Oke, betul. Jadi ketika kalian menemukan mutlak dijumlahkan dengan mutlak lagi kayak gitu tadi, kan ada yang membuat tadi, ingat ya, tadi ada yang menjelaskan dengan 4 kasus. Kasusnya kalau dua-duanya positif atau dua-duanya negatif atau salah satu positif. Salah satu positif tuh jadinya tadi ada 4 kasus, tapi ternyata ketika yang satunya positif, satunya negatif, itu nanti tidak ada penyelesaiannya. Makanya akan lebih efektif ketika mutlak ditambah mutlak itu kalian tinggal memilihnya dua-duanya sama-sama positif atau dua-duanya negatif gitu ya. Oke, sama kayak kelompok 12 ini. Udah, tepuk tangan dulu buat kelompok 12. Kelompok 11 maksud saya. Oke. Jadi ini sudah selesai untuk presentasi hari ini. Karena semuanya belum dipresentasikan ya, tolong dicek lagi. Tadi yang masih salah silahkan direvisi. Yang belum dipresentasikan tolong dicek lagi. Tadi ada yang salah apa enggak gitu ya. Coba dicek, silahkan dibenarkan. Kalau misal ada salah, silakan direvisi. Nanti yang dikumpulkan ke saya itu adalah pekerjaan setelah direvisi. Pekerjaannya silakan dikumpulkan jadi satu melalui PJ gitu. Jadi nanti PJ-nya ngirim ke saya dari 11 kelompok itu dalam satu email. Emailnya cukup 1 kali aja. Jadi tugas untuk tulis aja tugas kelas 5A UIN Malik Ibrahim Malang gitu ya. Maulana Malik Ibrahim, oke. MIM ya. Maulana Malik Ibrahim, MMI. Pripon Bu tadi, Mama. Jadi silahkan direvisi terus dijadikan satu ya. Dijadikan satu, maksudnya emailnya jadi satu aja. Filenya boleh terpisah-pisah per file gitu. Nanti ada kelompok 1 sampai kelompok 11. Terus nanti yang ngirim silakan PJ-nya saja kirim ke saya dari kelompok 1 sampai kelompok 11 itu. Jangan lupa di dalam file itu harus ada namanya juga. Jadi kelompok 1 namanya siapa saja, nama anggotanya, kelompok 2 siapa saja, 3 siapa saja gitu ya. Nanti dikumpulkan melalui email. Oke, sudah jelas, Mbak Yasmin? Oke, jelas. Oke, cukup sekian. Kita jadi hari ini sudah memperdalam mengenai 2.1 dan juga 2.2. 2.2 ini tadi lebih banyak tentang mutlak dan 21 tadi sifat-sifat dari bilangan real. Nah, untuk minggu depan kita akan lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang kelengkapan dari sifat-sifat bilangan real. Masih terkait dengan bilangan real karena kita memang mata kuliahnya analisis real. Terus nanti kita kalau bisa lanjut sampai ke aplikasi dari sifat supremum gitu ya. Sifat yang supremum. Syukur kalau nanti selesai. Jadi kalau hari ini kalian presentasi, besok giliran saya yang menjelaskan materi gitu ya. Oke, jangan lupa nanti silakan direvisi, dikumpulkan maksimal kapan? Maksimal sebelum pertemuan minggu depan ya. Email dikirim ke saya maksimal sebelum pertemuan minggu depan. Oke, mari kita akhiri perkuliahan pada pagi hari ini dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillah.
Oke, cukup sekian. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat kita minggu depan jam 9 ya. Siap. Oke, Bu. Sampai jumpa Terima minggu kasih. depan. Sama-sama. Assalamualaikum. Iya, Bu. Betul. Yeah.